Bunuh alam surgawi tingkat ke-6 dengan satu serangan. Qi berbicara lebih dulu. Nada suaranya tidak terdengar, tetapi orang bisa merasakan bahwa dia cukup terkejut. Ya, Xiao Yan terus memastikan bahwa musuh tidak dapat dipastikan, tetapi Xiao Yan masih dapat membuat penilaian kasar. Kemungkinan bahwa itu adalah Raja Roh tidak terlalu tinggi. Lagi pula, Raja-Raja Roh ini mungkin hanya dapat dikumpulkan bersama sekarang. Baru pada saat itulah hal itu dapat menimbulkan ancaman kepadanya. Jika musuh memiliki rasa krisis yang kuat lainnya. Ini tentu tidak mudah, jadi setiap keterampilan yang ditambahkan Xiao Yan merupakan nilai tambah. Bukanlah hal yang mustahil untuk membunuh makhluk tingkat ke-6 alam surgawi dengan satu serangan. Tetapi benda ini punya banyak sekali kerugian. Seven kemudian perlahan menyadari bahwa Xiao Yan terkejut. Ia tak menyangka ternyata ada harta karun yang bernama menukar jiwa dengan kehidupan dan menyerahkan segala yang dimilikinya demi setitik kekuatan. Jika Anda berada di bagian kelima atau lebih, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertukaran satu lawan satu yang ekstrim. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi, Xiao Yan terdiam. Musuh mungkin membunuhnya, dan dia juga akan kehilangan nyawanya. Harta karun apakah ini? Apakah ada orang yang tidak akan mati? Xiao Yan terus bertanya dengan tidak senang, ini benar-benar sulit ditemukan. Namun sayangnya, karena saya adalah pedagang dewa seluruh dunia, saya memiliki barang yang disebut metro. Melempar benda ini adalah harta karun bermutu tinggi. 1 titik berarti kemalangan besar, dan 6 titik berarti gulungan surgawi. Selama Anda tidak membuang 1,2 hingga 6 poin, semakin tinggi angkanya, semakin kuat auranya. Sekalipun Anda tidak cukup kuat, asalkan Anda mempunyai cukup kekuatan untuk membantu Anda, jika Anda dapat melempar hingga 6 poin, bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi tidak akan menjadi masalah sama sekali. 7. Melanjutkan. Xiao Yan mengerutkan kening lagi ketika mendengar ini. Kedengarannya itu bukan sesuatu yang dapat diandalkan. Apakah kamu punya harta karun yang berhubungan dengan klan Yuan Shen? Xiao Yan tertegun. Kedengarannya itu tidak akan berhasil. Meskipun kepala Ji Yun kuat, bagaimana jika peruntungannya benar-benar buruk dan dia membuang 1 poin di dadanya yang besar? Bukankah itu akan menempatkan Anda dalam situasi di mana tidak ada peluang untuk bertahan hidup? Meskipun hanya ada sedikit kemungkinan. Namun itu bukan pilihan terakhir, dan saya pasti tidak akan menggunakan MRT untuk berjudi. Dibandingkan dengan metode pertarungan seperti perjudian, Xiao Yan lebih suka mengandalkan kekuatan tempur sesungguhnya untuk memecahkan masalah. Dia memiliki klon spiritual, dan garis keturunannya merupakan tingkat teratas di antara klon spiritual. Jiwa super raksasa, tetapi warisan klan jiwa masih jauh dari cukup. Klan Yuan Shen, jangan bilang kalau kalian benar-benar sudah mengoleksi 1 jilid kitab silat sejak lama. Ia disebut tubuh penguasa 10.000 bintang, dan konon ia dapat mengubah rasa sakit yang terakumulasi menjadi kekuatan yang merusak. Kekuatan itu dikatakan berasal dari leluhur klan Yuan Shen. Bisakah Anda menjual keterampilan sebanyak ini kepada saya? Mendengar ini, Xiao Yan merasa bahwa volume keterampilan ini sangat cocok untuk pertempuran yang sulit. Jangan cemas. Meskipun volume keterampilan ini dapat menyerap nilai rasa sakit yang akan ia tanggung akan 10 kali lipat dari sebelumnya. Qi melanjutkan, Xiao Yan mengerti bahwa semuanya bermanfaat, jadi mengapa repot-repot memahami bahwa dibandingkan dengan dibunuh, akan lebih baik menanggung rasa sakit 10 kali lipat. Xiao Yan bertekad untuk memperoleh keterampilan sebanyak ini. Pada saat yang sama, dia juga mengungkap urusan klan Yuan Shen miliknya. Bagus. Nanti saya serahkan kepada Anda. Aku punya hal lain yang harus kulakukan sekarang,
jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Selamat tinggal. Setelah Qi selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok Yulan menghilang di panggung batu miliknya. Saya punya tombak yang rusak di sini, yang berasal dari klan Yuan Shen. Saya mencoba memperbaikinya, tetapi sudah terlambat. Saya hanya dapat menggunakannya paling banyak 1 kali, dan kekuatannya tidak diketahui. Sebelum Xiaoyan sempat bertanya, Ba adalah orang pertama yang berbicara. Terima kasih atas kebaikan Anda dan saya pasti akan membalasnya. Setelah mengatakan itu, sosok Ba menghilang dari panggung batu. Pada saat ini, hanya Xiaoyan dan He Yi yang tersisa di pertemuan kekacauan. Segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikanku. Biarkan semuanya terjadi dan Anda tidak perlu takut pada apapun. Sebuah suara segera terngiang di telinga Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan secara otomatis menarik diri dari pertemuan kekacauan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Bagi Xiaoyan saat ini, kata-kata ini seperti pedang tajam yang mampu menembus musuh. Ia berisi kebenaran dan penciptaan. Ini adalah episode dengan bantuan Xiaoyan. Biarkan semuanya terjadi. Jadi itu saja. Jadi itu saja. Xiaoyan kemudian menempelkan kedua telapak tangannya dan terus menjepitnya dengan kecepatan semakin cepat. Telapak tangannya terus memerah, dan setelah beberapa saat, percikan benar-benar muncul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dengan hati-hati membuka telapak tangannya, dan api muncul di telapak tangannya. Inilah asal-muasal api saya sendiri. Xiaoyan bergumam pelan, dan tiba-tiba kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya dari segala penjuru, lalu berhenti beberapa kaki darinya, seolah-olah api surga dan bumi sedang memuja api aslinya. Tingkat ketiga dari cermin biner keabadian Tuhan. Pada saat ini, Xiaoyan kembali membuat terobosan, tetapi tatapan matanya tajam bak obor, dan tampaknya terobosannya belum berhenti di situ. 3 hati guntur, guntur ekstrim, guntur langit penghancur, guntur kekosongan, dan guntur tak terbatas, muncul di depan Xiaoyan. Dahulu, Jilei hanya ingin tinggal bersama Xiaoyan selama 1000 tahun. Dalam sekejap mata, 1000 tahun hampir berlalu, dan Jilei tidak punya niat untuk pergi. Ini berarti dia telah mengenali Xiaoyan, karena dia menemukan bahwa Xiaoyan lebih kuat dari guru sebelumnya, dan memiliki 3 guntur dan 3 api di saat yang bersamaan. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Jilei yang arogan tidak ada apa-apanya di dunia Xiaoyan. Dia tahu bahwa jika dia pergi, dia tidak akan pernah menemukan guru lain yang sekuat dirinya. Karena termasuk dalam kekuatan asli, mereka lebih tahu orang kuat macam apa yang mereka ikuti. Maka carilah pohon yang baik untuk ditinggali. Itu pilihan mereka, dan sebenarnya itu juga takdir mereka. Membantu Tuan mereka menjadi kekuatan tertinggi di dunia ini. Hanya dengan cara ini kita dapat menjaga keseimbangan kekuatan di dunia. Xiaoyan menempelkan telapak tangannya di depan mereka, lalu guntur lemah mengembun di telapak tangannya. Lalu, seberkas asal-usul mereka melayang keluar dari inti ketiga guntur tersebut. Kemudian, perlahan dan hati-hati ia menyatu menjadi guntur di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah pengakuan Xiaoyan oleh 3 bintang petir, dan mereka telah memadukan esensi ketiganya ke dalam petir Xiaoyan. Seketika itu juga muncullah kilatan petir 3 warna, meskipun masih sangat lemah. Tetapi ia memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Keabadian Tuhan, tingkat ketiga dari cermin 3 elemen. Xiaoyan berhasil menerobos lagi. Ini adalah kekuatan asli yang sudah dimilikinya, tetapi dia baru menyadarinya saat ini. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk menghadapi bahaya, secerca api,
secercah guntur, dan kekuatan asli Xiao Yan sendiri. Meskipun tidak sebaik jantung asal di dunia, itu milik Xiao Yan sendiri, dan dia perlu terus mengolahnya. Mungkin suatu hari nanti ia juga akan menjadi hati asli yang memandang ke bawah ke seluruh dunia. Xiao Yan terus-menerus membuat terobosan, tetapi itu juga batasnya. Ini adalah fondasi yang telah ia kumpulkan, tetapi terobosannya juga terbatas. Apa yang bisa menjadi asal-usulnya tidak datang secara acak. Tanpa menunggu Beijing berbicara. Xiao Yan sekali lagi memilih untuk menutup matanya dan terus menerobos, tetapi rasa krisis di hatinya menjadi semakin kuat, tanpa berkurang sedikit pun. Perasaan menghadapi musuh yang tangguh membuat orang merasa agak gila.